Shalom saudara TV rekan Kristus Anak membahas detik-detik Ratu Elizabeth II meninggal dunia, ditemani Pangeran Charles dan Putri. Shalom saudara TV rekan Kristus Anak membahas detik-detik Ratu Elizabeth II meninggal dunia, ditemani Pangeran Charles dan Putri Anne di sampingnya. Menjelang Ratu Elizabeth II menghembuskan napas terakhir, Pangeran Charles dan adiknya, Putri Anne sudah berada di kamar sang ratu. Keduanya menemani ratu saat kondisi kesehatannya mengkhawatirkan hingga akhirnya meninggal dunia pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Dikutip dari dailymail.co.uk, tim dokter kerajaan telah mengabarkan sebelumnya bahwa kondisi sang ratu mengkhawatirkan. Hal ini membuat anggota keluarga kerajaan bergegas menuju Istana Balmoral, Skotlandia tempat sang ratu dirawat. Termasuk dua anak ratu, Pangeran Charles dan Putri Anne. Keduanya tiba dan langsung menemani Ratu Elizabeth II saat kondisi mengkhawatirkan di kamar. Sedangkan, dua anak ratu lainnya, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward masih dalam perjalanan. Namun, ratu akhirnya menghembuskan napasnya. Saat itu, hanya Pangeran Charles dan Putri Anne yang menemaninya. Sementara dua anak ratu lainnya belum sampai di lokasi. Pangeran Andrew dan Pangeran Edward tiba setelah ratu meninggal dunia. Kabar meninggalnya Ratu Elizabeth ini lantas diumumkan. Bendera setengah tiang pun dikibarkan. Warga London pun lantas berbondong-bondong menuju Istana Buckingham. Mereka pun turut merasakan duka yang mendalam. Bahkan di antara mereka menangis di depan pintu gerbang istana. Ada pula mereka melantunkan God Save the Queen. Ada sekitar ribuan masyarakat Inggris berkumpul di depan istana tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir bagi sang ratu. Sebagaimana diketahui, Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun di Istana Balmoral pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022 waktu setempat. Ratu Elizabeth II tutup usia pada 7 bulan setelah ia merayakan 70 tahun naik tahta. Kepala negara menderita masalah kesehatan mobilitas episodik. Gangguan ini ia rasakan sejak akhir tahun 2021. Sehingga memaksanya untuk menarik diri dari sebagian besar acara publiknya. Setelah ratu meninggal dunia, maka Pangeran Charles sebagai putra mahkota naik tahta menjadi Raja Charles III. Charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Demikian laporan VOA. Ya pemirsa, sepeninggal Ratu Elizabeth, Pangeran Charles naik tahta menjadi Raja Inggris. Pangeran Charles naik tahta sebagai Raja Charles III, sekaligus menjadi Raja Inggris tertua yang dilantik sepanjang sejarah, yaitu di usianya ke-73 tahun. Usai meninggalnya Ratu Elizabeth II, Kerajaan Inggris mengumumkan Pangeran Charles naik tahta menjadi Raja Inggris. Raja Charles III secara resmi melanjutkan kekuasaan monarki Inggris. Charles menjadi orang tertua dalam sejarah Inggris yang naik tahta menjadi raja. Raja tertua sebelumnya dalam sejarah Inggris berasal dari tahun 1830, ketika Raja William IV naik tahta di usia 64 tahun. Status putra mahkota disandang Pangeran Charles selama 7 dekade, yang merupakan waktu penantian terlama dalam sejarah monarki Inggris. Terakhir kali Kerajaan Inggris melihat perubahan kepemimpinan pada 70 tahun silam, ketika Ratu Elizabeth II naik tahta setelah kematian Raja George. Charles Philip Arthur George lahir di Istana Buckingham pada 14 November 1948 dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Pangeran Charles memiliki adik Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Dalam pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh Charles sebagai raja, Charles III menyebutkan bahwa kematian Ratu Elizabeth sebagai momen kesedihan terbesar baginya dan seluruh anggota keluarga. Sementara upacara pemakaman Ratu Elizabeth II akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Ya pemirsa, melanjutkan kembali dialog dengan Ketua Program Magister Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia, Ibu Heni Saptatia. Ibu Heni, ini kita kalau melihat perjalanannya
Pangeran Charles dan juga Ratu Elizabeth ini sepertinya selalu menjadi sorotan bagi dunia. Apalagi tadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa Queen Elizabeth ini berada dari masa lalu kolonialisme sampai menuju ke masa depan globalisme gitu. Nah ini kalau Ibu Heni melihatnya seberapa penting Ibu sosok Queen Elizabeth yang kedua ini bagi dunia modern? Saya kira di dalam pernyataannya tadi ketika Ratu Elizabeth menanggapi dorongan-dorongan yang memojokkannya keberadaan monarki di dunia yang modern ini, dia mengatakan bahwa sebenarnya Inggris Raya ini mengalami masa yang sulit, yang paling sulit di masa-masa ini, tetapi juga mengalami masa-masa terbaiknya gitu. Jadi saya kira baik monarki maupun pemerintah Inggris ya, artinya baik Ratu sebagai kepala negara maupun Prime Minister atau Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, mereka akan sedemikian rupa bekerja untuk rakyat Inggris, saya kira, untuk mewujudkan apa-apa yang terbaik bagi Inggris. Saya tidak yakin bahwa misalnya saja fenomena Brexit ya, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa itu adalah semata-mata keinginan partai-partai yang menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa ya. Tetapi saya kira itu kita tahu sendiri bahwa pada waktu itu summer ya, anak-anak muda yang lebih memilih berada atau remain dengan Uni Eropa itu mereka sedang tidak ada di Inggris, sehingga mereka pada tidak memilih gitu dan menganggap bahwa pastilah akan terjadi tidak akan terjadi exit dari Uni Eropa itu. Tetapi saya kira barangkali bukan itu gitu, tetapi memang situasi yang sangat kompleks di Inggris sendiri ya, itu memang tidak memungkinkan lagi hanya ada satu pendapat yang memuja-muja keberadaan monarki. Memang jadi dimungkinkan juga munculnya partai-partai dan tokoh-tokoh di dalam partai-partai di Inggris sendiri pun itu ada yang tidak please gitu ya, ada yang tidak seret gitu dengan kehadiran monarki. Nah, apalagi kalau Inggris berada di dalam institusi atau organisasi supranasional yang besar, yang berwarna-warni, yang terdiri dari berbagai bangsa, yaitu Uni Eropa. Parlemennya itu bisa saja berpendapat apa saja tentang negara-negara monarki gitu. Berarti nantinya ya Ibu silakan. Ya, bagaimana? Berarti nantinya setelah Ratu Elizabeth ini meninggal, kalau menurut Bu Heni sendiri, menurut Ibu nantinya arah kebijakan politik Inggris akan kemana dong? Akan arah kebijakan politik Inggris menurut saya mereka akan mencari mitra-mitra yang lebih banyak. Biasanya kalau di dalam Uni Eropa itu kan mereka itu bermitra bersama